tanpa direncanakan, ya, tidak berminat untuk mengikuti pelatihan ini, tapi Allah takdirkan untuk bisa hadir. Itulah indahnya ketetapan Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan, semua adalah ketetapan Allah yang wajib kita sama-sama syukuri. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia, pengurus DPW Astindo Sumatera Selatan dan juga DPD Astindo Kota Palembang yang telah mempersiapkan semua agenda pada hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua DPW KHI Sumatera Selatan, karena di awal persiapan agenda ini beliaulah yang mengusulkan dengan timnya, ya, Ustadz Denny Al-Hanif. Jadi beliau adalah sahabat kami yang memang kami sangat memahami bahwa beliau adalah pejuang-pejuang tauhid yang ada di Sumatera Selatan. Insya Allah tujuan kita sama, fastabiqul khairat, kita sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, Bapak Zainal Abidin, yang sudah memberi fasilitas kepada kita untuk terselenggaranya agenda kita pada hari ini. Insya Allah ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah kedepannya kita akan terus mengadakan agenda-agenda yang serupa. Bisa juga kita akan mengadakan bakti sosial. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi dengan beliau, Astindo adalah organisasi dakwah kesehatan yang tujuannya apa? Hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kenapa kita bersemangat untuk mengambil jalan dakwah ini? Karena memang kita sudah merasakan banyak kerisauan. Banyak saudara-saudara kita yang murtad. Banyak saudara-saudara kita yang tergelincir akidahnya. Karena apa? Diuji Allah dengan sakit. Selama ini banyak saudara-saudara kita yang murtad. Di saat mereka diuji dengan sakit, kita sebagai umat, sebagai saudaranya seakidah, kita tidak pernah peduli. Mereka berjuang dengan sakitnya, mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan sampai tidak punya apa-apa. Tapi miris sekali, yang hadir di hadapan mereka justru orang-orang kafir, misionaris yang membantu mereka, dibantu perobatannya, dan akhirnya saudara kita murtad. Nauzubillah. Kita mengetahui saudara kita yang murtad, kita hanya cuma bisa apa? Mencela, menganggap mereka imannya lemah. Tapi kita tidak pernah mengembalikan kepada diri kita. Di mana posisi kita di saat saudara kita membutuhkan. Kita tidak pernah sadar bahwa di situ ada dosa kita karena ketidakpedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Ada juga saudara-saudara kita yang tergelincir akidahnya. Diuji dengan sakit, seharusnya kita bersyukur. Karena apa? Sudah janji Allah bahwa dengan sakit Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi banyak saudara-saudara kita, bahkan tidak jarang keluarga kita, bahkan mungkin pernah diri kita merasa terpuruk karena diuji dengan sakit. Iman kita goyah, berobat kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya apa? Mengambil jalan pintas, berobat dengan metode yang tidak sesuai dengan syariat, berobat ke dukun. Bahkan kita sama-sama mengetahui bahwa apa? Yang dapat menghanguskan semua amalan kita karena syirik. Jadi bukan berarti kita menyampaikan sesuatu kebaikan itu karena kita lebih baik, bukan. Tapi apa? Untuk menasihati diri kita sendiri, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita sebagai terapis
justru kita tergelincir juga. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah tergelincir. Makanya kita niatkan menasihati saudara kita, mengingatkan saudara kita, tapi yang lebih penting tujuan kita untuk muhasabah diri, untuk menasihati diri kita sendiri. Itu yang terpenting. Di sini insya Allah di Sumatera Selatan ini sudah banyak aktivis-aktivis dakwah, dan untuk memperjuangkan umat itu tidak akan mungkin kita bisa lakukan sendirian, atau kita perjuangkan hanya dengan satu organisasi. Makanya Astindo mengajak saudara-saudara semua, baik yang sudah bergabung dalam organisasi yang lain maupun yang tidak terikat dengan organisasi manapun, silahkan bergabung di Astindo. Kita sama-sama berjuang. Kami tidak pernah menutup diri. Justru kami bangga kami bisa berkolaborasi dengan saudara-saudara yang lain, selama memang tujuan kita sama, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kalau kita hanya mengharapkan keridhaan Allah, insya Allah tidak ada fitnah, ghibah, ya, saling sikut, saling menjatuhkan. Tapi kita selalu beriringan. Itu yang kita harapkan. Fitnah untuk kita di akhir zaman ini luar biasa. Islam sedang menjadi sasaran dari mana-mana. Indonesia sudah dipecah belah. Jadi jangan lagi pernah kita berbicara tentang perbedaan. Yang harus kita tekankan adalah persamaannya. Jadi tidak perlu kita bahas, oh ini NU, ini Muhammadiyah, ini Salafi, ini Jamaah Tabligh, ini Persis, ini Hidayatullah. Tidak perlu kita cari perbedaan itu. Intinya apa? Kita sesama Muslim, bahwa Muslim itu adalah bersaudara. Jadi jangan lagi satu saudara kita disakiti, kita harus perjuangkan, karena kita adalah satu tubuh, ya. Jadi jangan sampai kita sesama Muslim justru saling menjatuhkan, karena tidak sama, beda organisasi, beda pemahaman. Orang-orang kafir tepuk tangan, dan memang itulah sasarannya, dan tujuan mereka memang untuk menghancurkan umat Islam. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama berjuang. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama mendapatkan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan kita mampu istiqomah hingga akhir hayat kita. Jangan pernah kita merasa puas, jangan pernah kita merasa sombong. Jangan pernah kita merasa ujub di saat Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada diri kita. Kenapa? Dosa pertama iblis yang dilakukannya sehingga dia dicampakkan dari surga oleh Allah, karena apa? Sombong. Karena sombong, Mbak. Padahal kita sebagai manusia tidak sepantasnya berlaku sombong, karena nggak ada alasan sedikit pun, nggak ada alasan sedikit pun kita untuk berbuat sombong. Bisa kita renungkan dari awal penciptaan kita, dari air yang hina yang menjijikkan kita, lalu disempurnakan oleh Allah. Begitu kita lahir, kita tidak bisa apa-apa. Terbuka semuanya, tanpa sehelai benang pun. Makan, minum harus diberikan orang tua kita. Bahkan buang kotoran, membersihkan kotoran kita tidak bisa. Jadi apa yang pantas kita sombongkan?
Bisa kita bayangkan, seumur hidup kita tidak pernah sekalipun tidak membawa kotoran yang menjijikkan dalam tubuh kita. Bahkan sampai meninggal pun masih ada kotoran yang tersisa. Kenapa kita saling berdampingan tidak merasa jijik? Kenapa? Allah tutup semua. Kalau itu sudah keluar, kita sendiri pun jijik. Masih pantas kita sombong. Tidak layak kita berlaku sombong. Bahkan di saat kita meninggal dunia pun sama. Jasad kita akan dimakan oleh cacing. Jasad kita akan membusuk. Jadi nggak ada alasan untuk kita berlaku sombong. Jadi ini saya sampaikan bukan untuk bukan karena kami lebih baik. Karena kita semua pernah disadari maupun tidak menunjukkan sebuah kesombongan, suatu kesombongan. Jadi kita tekankan, kita terus memperbaiki diri kita. Dan jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar agama, belajar tauhid yang lurus, belajar akidah yang benar. Jadi jangan pernah kita berpikir, wah, dakwah. Apa yang kita dakwakan kalau kita sendiri tidak pernah belajar? Bahkan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita masih tetap terus belajar. Di sini ada Kiai Denny Al-Hanif. Beliau memang luar biasa di Sumatera Selatan. Tapi bukan berarti beliau tidak pernah belajar. Karena beliau dulunya memang basicnya seorang guru, ya harus belajar dulu. Setelah belajar baru menyampaikan. Dan harusnya kita pun sama. Semangat untuk belajar. Yang tentunya ilmu agama. Jangan sampai kita berjuang dengan semangat tapi tidak disertai dengan ilmu yang benar. Selanjutnya kita coba renungkan apa yang sudah pernah kita perbuat untuk umat. Apa yang sudah kita perjuangkan? Perjuangan untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi selamatkanlah keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik. Kita berjuang di luar, kita berdakwah di luar, kita menasihati saudara-saudara kita yang di luar, tetapi yang ada di dalam rumah kita sendiri kita lalai. Banyak terjadi justru para dai-dai sibuk dakwah di luar, ya. Sibuk dakwah di luar. Terapis juga begitu, sibuk menerapi di luar, tapi yang ada di dalam rumahnya sendiri justru lalai. Tidak mendakwahi keluarganya, istrinya, anaknya, kakaknya, adiknya. Bahkan banyak terapis yang sibuk di luar, menerapi orang lain, membantu kesehatan orang lain, tapi justru orang tuanya sakit tidak pernah diterapi. Bahkan ada kasus sampai orang tuanya sendiri tidak sanggup meminta diterapi karena melihat saking sibuknya anaknya. Oh, anaknya seorang terapis sibuk, sudah bekerja, pulang kerja harus menerapi lagi, keluar lagi. Padahal beliau sendiri sakit, pengen diterapi. Tapi apa?
Untuk minta diterapi tidak berani karena melihat kesibukan anaknya. Anaknya tidak berpikir tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Dan itu saya harapkan tidak pernah terjadi lagi. Jadi kenapa sampai terjadi seperti itu? Pertama, yang dipikirannya adalah materi. Itu yang pertama. Kedua, ujian. Kenapa? Dia membantu sana sini, bakso sana sini, ya, dipuji-puji orang, ya. Bahkan tidak jarang orang sampai tepuk tangan. Kenapa? Karena kebaikan dia. Tapi dia tidak pernah sadar banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan pujian. Karena dapat membuat kita tergelincir. Jadi dalam memberi pujian juga kita jangan terlalu berlebihan. Yang terakhir, ini saya tekankan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak, tapi yang saya tekankan ibu-ibu, ya. Setiap kali pertemuan banyak peserta ibu-ibu, insya Allah apa yang saya sampaikan ini selalu saya sampaikan berulang-ulang kali, saya ingatkan berulang-ulang kali, karena ini dianggap hal sepele, dianggap hal yang biasa, tapi dampaknya fatal, ya. Tolong ibu-ibu diperhatikan, mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun kita anggap ini sepele, ya. Kenapa ibu-ibu banyak yang terindikasi gangguan jin, ya. Sholatnya terjaga, amalan sunnahnya terjaga, menutup aurat sempurna, tapi emosinya tidak terkendali. Ternyata ada indikasi gangguan jin. Sesuatu hal yang dianggap sepele, justru itu menjadi jalan celah masuknya jin di dalam tubuh seseorang. Ibu-ibu sering masak, Bu? Setiap hari, Bu, ya? Ya, alhamdulillah. Jadi banyak tanpa kita sadari, ibu-ibu itu dengan semangatnya sebagai ibu rumah tangga memasak untuk keluarganya. Saat masak diambil, ya, sendok entah apapun itu, ya, sedikit makanannya ditempelkan di tangan kiri, lalu dijilat untuk nyicipi masakan. Itu dilakukan setiap hari, setiap kali masak. Sudah berdiri ke mulutnya dengan tangan kiri. Pernah Bu melakukan itu, Bu? Ya. Kalau pernah, mulai detik ini hindari, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu. Kenapa? Makan minum dengan tangan kiri itu adalah salah satu celah jalan masuknya jin ke dalam tubuh kita. Ya. Tapi yang banyak lalai ibu-ibu karena apa? Dianggap sepele tadi. Itu banyak terjadi. Nyicipi masakan dengan tangan
kiri. Dan tidak jarang juga saya lihat masih ada bapak-bapak yang minum dengan tangan kiri. Sama. Hal-hal sepele itu mulai kita rubah. Ya insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Mengingat waktu, kita akan ke materi Tibet ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Pak Gum yang sudah jauh-jauh dari Banyuasin ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di samping kesibukan beliau. Kita ke terapi bioelektrik dinamis. Terapi bioelektrik dinamis itu adalah terapi listrik ya. Terapi yang menggunakan arus listrik ya. Jadi bioelektrik dinamis itu adalah suatu terapi yang memang hasil pengembangan yang setelah kami pelajari, kami sebagai praktisi selama bertahun-tahun mencari solusi bagaimana metode ini bisa lebih mudah dipraktekkan. Semua bisa mempraktekannya dengan hasil yang maksimal tanpa harus kita menguras tenaga yang besar. Jadi bioelektrik dinamis adalah terapi listrik yang berbasis listrik, yang alatnya adalah tubuh terapis itu sendiri, makanya disebut bio. Elektrik adalah listrik. Dan kenapa kita katakan bioelektrik dinamis itu sebagai penegasan. Yang namanya listrik itu ada listrik statis, listrik dinamis, ada listrik alam, dan ada juga yang menggunakan tenaga dalam yang tidak disyariatkan. Kalau kita menggunakan kata listrik dinamis, otomatis sudah jelas listrik yang kita gunakan adalah listrik dari PLN. Jadi tidak ada keraguan lagi. Insya Allah metode kita tidak melanggar syariat. Ya. Kami berusaha memaksimalkan terapi ini, dan kita harus jujur. Pertama kali yang harus kita sampaikan adalah suatu kejujuran. Terapi ini bukan kami yang penemunya. Dan kami tidak kenal siapa penemunya. Mudah-mudahan beliau, jika muslim, semoga menjadi amal jariah beliau. Jadi kita harus jujur. Walaupun kita tidak kenal siapa penemunya. Nah, dari situ kita tegaskan lagi, kita kembangkan terapi ini memang tujuannya untuk umat. Jadi kita ajarkan tanpa ada batasan. Insya Allah kita kemas agenda ini, pelatihan ini, materi ini bisa langsung diamalkan. Kami tidak mengatakan terapi bioelektrik dinamis atau Tibet ini adalah terapi listrik yang terbaik, bukan. Yang namanya ilmu pengetahuan pasti berkembang. Tidak menutup kemungkinan kedepannya ada lagi metode yang disampaikan yang lebih sempurna. Dan kita tidak menutup diri untuk itu. Ya. Tidak menutup diri untuk itu. Karena memang ilmu pengetahuan terus berkembang. Dan kita juga tidak pernah mengklaim bahwa terapi bioelektrik dinamis ini adalah terapi yang terbaik. Ya. Jangan sampai ada istilah, oh terapi listrik yang terbaik adalah Tibet. Jangan. Itu menurut kita. Tapi kalau itu keluar dari lisan kita, itu adalah merupakan suatu kesombongan. Ya. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, walaupun dianggap sepele, remeh. Insya Allah kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa memberikan manfaat dari yang sedikit ini.
Terang. Jadi banyak orang ngerasa takut dengar istilah listrik. Ya. Kalau mendengar listrik, ya pasti kesetrum, sakit, bisa mati, Pak. Ya. Apakah salah? Tidak. Menurut sudut pandang masing-masing. Ya. Jadi kalau kita sudah mendengar istilah listrik, apalagi untuk orang yang pernah kena setrum, itu jadi horor, ya, menakutkan. Nah, jadi kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita, bahwa listrik itu bermanfaat, listrik itu nikmat. Kalau kita berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Jadi alam sudah Allah ciptakan, terdapat listrik. Tubuh kita pun ada listrik. Dan insya Allah dengan listrik itu, aliran listrik itu bisa menstimulan organ-organ kita agar bekerja sebagaimana fitrahnya. Dan perlu kita tekankan, tidak ada satupun metode terapi, ya. Ingat, tidak ada satupun metode terapi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya, tidak ada. Tapi kenapa orang yang setelah diterapi banyak yang sembuh? Ya. Karena memang Allah sudah ciptakan manusia itu dengan sangat sempurna. Tubuh manusia itu diciptakan Allah, orientasinya selalu sehat, selalu sembuh. Misalkan Bapak Ibu batuk, flu, tidak usah minum obat, Pak. Cukup istirahat, minum air putih. Sembuh nggak, Pak? Sembuh. Misalkan kita luka, tergores pisau atau benda tajam lainnya, nggak usah kita obati, biar aja. Kira-kira sembuh nggak? Sembuh nggak, Pak? Sembuh. Karena memang itulah Allah sudah ciptakan manusia sangat sempurna, orientasinya selalu sembuh. Jadi fungsinya apa? Terapi ini untuk menstimulan agar tubuh kita bekerja sebagai organ-organ kita bekerja sebagaimana fitrahnya. Jadi kalau organ kita bekerjanya sudah, sistem kerjanya sudah mulai lemah, maka akan timbullah penyakit. Ya. Itu sudah sangat sempurna. Bagaimana dengan terapi bioelektrik dinamis ini yang menggunakan listrik? Orang akan melihat alatnya, wah sepele. Silakan. Banyak alat-alat terapi listrik yang berbasiskan komponen. Di situ ada potensiometernya untuk mengatur besar kecilnya arus listrik. Ada pengamannya, ada sikringnya kalau terjadi konslet. Itu ciptaan siapa? Manusia. Ya, sudah kita anggap canggih. Iya kan? Ciptaan manusia kita anggap canggih, tapi kita lupa ciptaan Allah jauh lebih sempurna. Kenapa? Allah sudah ciptakan potensiometer, ya. Allah sudah ciptakan potensiometer yang jauh lebih sempurna dalam tubuh manusia. Apa itu? Tumit, Pak. Di kaki kita itu bisa mengatur besar kecilnya setrum, bisa mengatur besar kecilnya arus. Yang dibicarakan tumit itu metode
terapi listrik yang lain. Tapi setelah kita kaji kembali, ternyata bukan cuma tumit, Pak. Bukan cuma tumit. Telapak kaki kita bagian depan itu bisa juga untuk mengontrol besar kecilnya setrum. Bahkan mohon maaf, telapak tangan kita pun bisa kita gunakan. Cuman tingkat kenyamanannya berbeda-beda. Mungkin terapi yang lain saya belum pernah tahu, ya kan? Tapi dengan terapi bioelektrik dinamis ini kita bisa gunakan telapak tangan kita juga. Kita lihat kondisinya dan kenyamanannya. Itulah salah satu kelebihan dari Tibet. Ya, kita fleksibel. Kita buat nyaman. Siapapun bisa mempelajarinya. Bahkan anak-anak pun merasa nyaman untuk mempraktekannya. Ya. Terus kalau alat terapi listrik yang lain yang berbasis komponen itu ada pengaman yang namanya Sekring. Ya. Ada pengaman yang namanya Sekring. Manusia ada Sekringnya nggak, Pak? Manusia ada Sekringnya nggak, Pak? Ya? Manusia menciptakan alat terapi listrik ya yang berbasis komponen, ada pengamannya berupa Sekring. Kita manusia jauh lebih canggih, lebih sempurna Allah ciptakan. Apa itu? Saraf refleks. Ya. Jadi bukan cuma konslet atau sesuatu yang gak nyaman. Bahkan debu pun masuk ke lubang hidung kita, kita akan bersin. Itulah Sekringnya, pengamannya. Ya. Kita menginjak jarum, menginjak paku atau menginjak sesuatu yang benda yang tajam. Begitu menginjak duri, ya kan? Begitu kita injak, otomatis kaki kita langsung angkat. Ya. Misalkan ada yang merokok, kena api rokok sedikit kesenggol, pasti langsung kita tarik. Kenapa seperti itu? Karena manusia sudah diciptakan Allah mempunyai saraf refleks. Saraf refleks manusia itu tidak sampai ke otak, hanya sampai di saraf pusat, di bagian tulang punggung bagian tengah. Kalau Allah tidak ciptakan dengan sangat sempurna, mungkin saraf refleks itu sampai ke otak, akan bahaya, Pak. Coba begitu kena api rokok, berpikir dulu, ini rokoknya mereknya apa ya? Harganya berapa ya? Sudah gosong dulu, Pak. Iya kan? Begitu kita menginjak duri, kita pikir, ini duri apa paku ya? Makanya Allah sudah ciptakan manusia itu sudah sangat sempurna. Bagaimana kita mensyukurinya? Jadi kalau kita bersyukur, nggak ada celah bagi kita untuk berlaku sombong. Ya. Jadi insya Allah secara kesehatan dari sudut pandang kita tentang listrik, kita rubah. Ya. Listrik itu sangat aman, sangat nyaman kalau digunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhannya. Pisau dapur bagus, Pak, untuk ngiris masakan, ngiris bumbu untuk masak. Tapi untuk melukai orang lain jadi buruk. Makanya berpikirlah yang positif. Karena apa? Pikiran itulah yang akan menentukan apa yang kita rasakan dalam tubuh kita dan juga perilaku kita. Ya. Jadi saya sedikit akan jelaskan tentang mindset kita, cara berpikir kita. Bapak Ibu tahu yang namanya jeruk nipis?
Tahu Pak ya? Ibu tahu jeruk nipis Bu ya? Coba Ibu bayangkan jeruk nipis kita belah dua. Ya. Bayangkan jeruk nipis itu kita belah dua, ya. Terus kita teteskan di lidah kita. Ya. Bayangkan jeruk nipis kita belah dua, kita teteskan ke lidah kita dan kita kunyah. Bayangkan itu. Apa yang kita rasakan? Apa yang dirasa Pak? Hah? Kecut Pak? Ya? Kecut ya? Apa yang dirasakan Bu? Asam. Padahal kita hanya membayangkan. Kita tidak meneteskan lidah kita dengan jeruk nipis. Tapi apa? Di lidah kita akan terasa asam. Itu dari mana? Dari pikiran kita. Ya. Sama halnya seperti yang sekarang. Di mana-mana kita ditakutkan dengan COVID. Ya. Kesana kesini, pikiran kita aja pikir khawatir terkena COVID. Demam sedikit, jangan-jangan kena COVID. Batuk sedikit, jangan-jangan kena COVID. Walaupun kita nggak kena COVID, begitu kita di tes PCR jadi positif. Kenapa? Mindset kita sudah menanamkan itu. Makanya berpikirlah positif, berpikirlah sehat. Tapi apa? Tetap dengan ikhtiar. Jangan, oh nggak apa-apa, kuat penyakitnya pas saya, lihat aja. Itu namanya sombong jalan, ya kan? Jangan sampai kita berlaku sombong. Nah, jadi itulah gambarannya tentang terapi bioelektrik dinamis dan sistem kerjanya dalam tubuh kita. Yang terpenting mindset kita, pikiran kita, ya, itu yang terpenting. Di sini ada yang pernah belajar terapi listrik, ya mungkin alatnya hampir sama. Ada yang sudah pernah belajar? Ada Pak? Nah. Pernah belajar Pak? Ya, kalau belum ada ya alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang sudah pernah belajar nanti bisa membedakan. Jadi kami nggak mau sampaikan, oh terapi bioelektrik dinamis ini lebih baik dari yang lain, lebih nyaman, lebih efektif. Itu dari kami, karena kami yang mengembangkannya, ya. Tapi jawaban jujur dari Bapak Ibu semua yang nanti setelah belajar, setelah mempraktekannya, baru akan memberikan penilaian sendiri. Itulah penilaian yang paling jujur. Kalau kami sebagai pemateri, sebagai yang mengembangkan Tibet, jelas menurut kami ini yang terbaik, paling nyaman. Tapi kan belum tentu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Oke ya. Jadi sebelum kita ke teorinya, kita ada langkah-langkah dalam penanganan pasien, ya. Nanti kita sampaikan bagaimana SOP-nya, ya. Bagaimana SOP-nya dalam melakukan terapi bioelektrik dinamis, ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa praktekkan di mana perbedaannya. Mungkin yang pernah belajar metode yang lain nanti bisa membedakannya, perbedaannya. Selain itu nanti sesi berikutnya kita akan praktek langsung bagaimana penanganan kasus, ya. Kita praktekkan langsung, kita contohkan langsung bagaimana, oh ini pasien ini keluhannya ini, sakitnya bagian ini, dan yang harus kita tangani seperti apa penanganannya. Insya Allah komitmen kami, Bapak Ibu yang ada di sini, begitu pulang ke rumah,
secara otomatis langsung bisa mempraktekannya. Ya. Bisa langsung mempraktekannya. Jadi tidak ada istilah alat ini mubazir. Waktu yang kita sempatkan untuk mengikuti pelatihan ini sia-sia. Karena apa? Saya pernah mengikuti, saya juga salah satu trainer di metode terapi listrik yang lain, ya. Sebelum saya kembangkan ini sendiri, itu sangat banyak, Pak. Mungkin lebih dari ratusan orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan terapi, ya, mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya dan biayanya, ternyata setelah pulang tidak berani mempraktekannya. Alatnya tidak digunakan, ilmunya tidak bisa dimanfaatkan. Makanya kami kembangkan ini, insya Allah semua yang belajar terapi hari ini bisa langsung mempraktekannya. Tidak ada rasa ketakutan, takut kesetrum lah segala macam. Dengan catatan, saat saya menyampaikan SOP-nya, tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita waktu menyampaikan SOP kita anggap remeh, terus kita sambil ngobrol, ya kan? Tidak memperhatikan, dan sampai rumah bingung. Ya, bingung. Bagaimana prakteknya? Akhirnya apa? Sia-sia semua. Ya, sia-sia. Jadi tolong nanti di saat saya menyampaikan SOP-nya, langkah-langkahnya, tolong diperhatikan. Karena insya Allah hal yang kecil ini akan sangat bermanfaat. Bisa menangani, bisa untuk menerapi semua keluhan, ya. Penyakit apapun, insya Allah bisa kita terapi dengan metode Tibet. Ya. Keluhan apapun, ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga harus disinergikan dengan metode lain. Jangan sampai kita nangani ini kok nggak sembuh-sembuh. Misalkan orang patah tulang, iya kan? Langkahnya kemana? Bawa ke rumah sakit, dipasang pen atau disangkal putung, iya kan? Bukan disetrum. Tapi setelah dipasang gitu, ada yang bengkak atau yang nyeri, bisa kita terapi. Gitu. Terus juga bisa kita perhatikan, misalkan ada luka, ya, koreng, itu jangan diterapi di titik yang luka, tapi di sekitarnya, supaya lukanya cepat sembuh dan mengurangi rasa nyeri. Ya. Ya. Jadi jangan sampai yang patah tulang kita langsung terapi, nggak nyambung, Pak, iya kan? Yang luka, terus ada koreng, di korengnya langsung kita pegang, itu bukan akan menyembuhkan tapi menyakitkan, iya kan? Jangan konyol gitu. Tapi kalau memang di sekitarnya ada bengkak, bisa kita terapi. Ada nyeri, bisa kita terapi. Terus usia berapa sih orang boleh diterapi dengan metode Tibet? Ya. Semua usia boleh. Segala usia bisa diterapi, bahkan bayi sekalipun bisa diterapi dengan metode Tibet. Orang tua yang sudah sepuh boleh. Tapi ingat, kalau sudah tanda-tanda mendekati sakaratul maut, jangan diterapi, Pak. Sarankan keluarganya untuk mentalkin, ya, untuk mentalkinnya. Jangan menimbulkan fitnah. Orang sudah napasnya sudah di tenggorokan, sudah kelihatan sudah mendekati sakaratul maut, justru kita pede, kita terapi, terus meninggal. Kan timbul fitnah. Nah, itu harus kita hindari. Ya, semangat boleh, tapi ya harus punya batasan-batasan.
Mungkin itu ya sementara, sebelum nanti kita ke materinya khusus untuk SOP dan SOP Tibet, dan juga sesi berikutnya akan kita langsungkan praktek ya. Jadi nggak ada istilah kami mengembangkan metode terapi listrik Tibet ini bukan tujuannya untuk mengejar materi. Mohon maaf. Ya. Kami kembangkan ini, kami sampaikan ilmunya. Mudah-mudahan bisa langsung dipelajari, bisa langsung mahir tanpa harus kita naik level. Ya. Tanpa harus kita butuh proses lama untuk mengupgrade tubuh kita. Ya. Tidak seperti itu. Jadi sekali belajar insya Allah bisa mahir. Dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kalau orientasi kita mengejar materi, saya akan buat sesi 1. Dasar Tibet. Besok kita akan buat level 2, level 3, level 4. Akhirnya bayar lagi. Ya. Jadi tidak ada kita berpikiran seperti itu. Makanya insya Allah siapa yang pun yang hadir hari ini bisa langsung mempraktekkan dan bisa langsung mahir. Nanti kita ada sesi tanya jawab, ya. Bagaimana penanganannya, kasusnya seperti apa, penyakitnya apa, bisa langsung kita praktekkan. Ya. Yang penting luruskan niat kita. Kalau yang memang sudah pernah belajar, ya, terus merasa sudah memiliki ilmunya, bisa kita memberikan penilaian sendiri nanti. Ya. Dan satu lagi, terakhir sebelum kita coffee break, ya, terapi bioelektrik dinamis ini bukan cuma bisa menangani penyakit-penyakit medis, ya, tapi bisa mendeteksi gangguan jin. Tapi ingat, jangan pernah salah kaprah. Ya. Mungkin ada yang pernah belajar terapi listrik yang lain, dikatakan terapi ini bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Kalau menurut kami tidak tepat. Yang namanya ruqyah itu ada 2. Satu syariah, satu syirkiyah. Kalau syariah jelas. Ayat-ayat yang dibaca. Tuntunannya seperti apa? Jelas. Yang syirkiyah ini yang tidak jelas. Bagaimana ceritanya terapi listrik bisa digunakan untuk meruqyah? Dia masuk kategori yang mana? Syariah atau syirkiyah? Kan nggak jelas. Dibilang syariah nggak ada yang dibaca ayatnya, iya kan? Dibilang syirkiyah jelas marah orangnya, kan gitu. Maka itu salah kaprah. Tapi kalau kita sampaikan terapi listrik ini, terapi bioelektrik dinamis itu bisa mendeteksi gangguan jin, insya Allah benar. Ya. Kenapa? Jin itu bersemayam di tubuh manusia, itu di peredaran darah yang tersumbat. Salah satu fungsinya terapi bioelektrik dinamis ini melancarkan peredaran darah. Otomatis jinnya akan terusik. Solusinya seperti apa? Ruqyah. Di sini ada Ustadz Denny, Ustadz Rahman, Ustadz Parto. Makanya kita berkolaborasi. KHI, walaupun di sini katanya Astindo, tapi wajah-wajah orang KHI semua. Ya kan? Kenapa? Kita bukan hebat sendiri, Pak. Ya. Kami paling hebat. Organisasi kami paling luar biasa, paling besar. Nggak ada seperti itu. Itu sombong semua namanya. Kita harus berkolaborasi, kita bersama-sama, bersinergi. Apalagi kita sebagai sama-sama umat Islam, ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Setelah ini, tolong di saat menyampaikan materi, tolong fokus, terutama ibu-ibunya, jangan sibuk sendiri-sendiri, Bu. Nanti sia-sia waktunya hari ini.
sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, ternyata sampai rumah nggak bisa apa-apa, ya. Jadi setelah kita coffee break, nanti kita langsung ke materi intinya, SOP-nya, dan bisa kita lanjutkan dengan penanganan kasus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri dulu sementara. Setelah ini kita coffee break, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bang Wahidi atas materi